Selamat malam, dengan saya Puput Yasinta. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait UAS mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi, yaitu tentang cybercrime dengan label tentang ilegal di dunia cyber. Pendahuluan, definisi konten ilegal di ranah digital. Konten ilegal di ranah digital adalah segala bentuk informasi, gambar, video, atau materi lainnya yang disebarkan melalui internet dan melanggar hukum yang berlaku. Konten ini dapat berupa pornografi, ujaran kebencian, hoax, konten yang mengandung sara, suku, agama, ras, dan pemikiran golongan, penyebaran rahasia negara, hingga konten yang mempromosikan kekerasan atau terorisme. Konten ilegal biasanya merugikan individu, kelompok maupun negara secara luas. Intinya, pemahaman tentang bahaya konten ilegal, memahami bahaya konten ilegal sangat penting agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari penyebaran konten tersebut. Konten ilegal tidak hanya merusak moral dan psikologis individu, tetapi juga dapat memicu konflik sosial, menimbulkan ketidakstabilan keamanan, serta merusak reputasi bangsa di mata internasional. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan konten ilegal sehingga ruang digital lebih aman dan sehat. Dampak konten ilegal terhadap masyarakat di negara, terhadap masyarakat, konten ilegal dapat menyebabkan trauma psikologis, kepercayaan sosial, diskriminasi, dan kekerasan antar kelompok, penyebaran hoax, dan ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal dan menurunkan kepercayaan antar warga terhadap negara. Konten ilegal dapat mengancam keamanan nasional, merusak citra negara, dan mengganggu ketertiban umum. Penyebaran informasi palsu dan propaganda negatif dapat melemahkan stabilitas politik dan ekonomi negara. Jenis-jenis konten ilegal, hoax dan disinformasi, konten yang berisi informasi palsu atau penyesatan yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi atau mengacaukan opini publik. Hoax dapat memicu kesalahpahaman, konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Melakukan pornografi, materi yang menampilkan adegan seksual eksplisit yang dilarang oleh hukum termasuk pornografi anak. Konten ini sangat merugikan moral dan psikologis, terutama bagi anak dalam anak dan remaja. Pemerintah aktif menindak konten pornografi di berbagai platform digital. Konten sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Konten yang mengandung ajaran kebencian, diskriminasi, pengucapan berdasarkan cukup keagamaan ras dan atau golongan tertentu. Dan ini berpotensi memecah belah dan memicu konflik sosial. Empat, konten yang mengandung ujaran kebencian, informasi atau pernyataan yang mengenai kebencian atau individu atau kelompok tertentu yang sering terkait dengan sara, orientasi seksual atau pandangan politik. Ujaran kebencian dapat merusak harmoni sosial dan kesehatan mental masyarakat. Regulasi hukum Undang-Undang ITE, penjelasan Undang-Undang ITE itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah regulasi utama yang mengatur aktivitas elektronik dan transaksi digital di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai fungsi termasuk perlindungan data elektronik, kejahatan cyber, kebebasan berekspresi, serta penegakan penegakan hukum terhadap penyebaran konten ilegal. Pasal-pasal terkait konten ilegal, pasal 27 ayat 1 melarang setiap orang yang sengaja dan tanpa mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pornografi atau konten yang melanggar kesusilaan. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang sesara. Saat ini juga mengatur larangan penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 29 melarang pengiriman ancaman kekerasan atau tindakan yang melakukan foto secara ilegal yang ditunjukkan secara pribadi melalui media elektronik. Sanksi pidana dan denda yang bagi pelanggar.
Undang-undang ITE memberikan sanksi pidana cukup tegas bagi pelanggar konten ilegal. Satu, pidana penjara dengan durasi bervariasi bisa sampai 6 hingga 10 tahun tergantung jenis pelanggarannya. Dua, denda yang dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, misalnya pelanggaran tentang pornografi, ujaran kebencian, sara, ancaman kekerasan dapat dikenai pidana penjara dan sesuai ketentuan pasal 45 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang ITE. Karena ini pertama menjadi payung hukum utama dalam penanggulangan konten ilegal di Indonesia memberikan dasar hukum dan yang tidak untuk pelaku penyebaran konten yang merugikan keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat. Dan kontennya lagi, kerugian psikologis dan sosial bagi korban, konten negatif seperti cyberbullying, reference porn, ujaran kebencian, dan hoax dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban yang sedang mengalami krisis konflik dan depresi rendah diri hingga pikiran bunuh diri. Mereka juga bisa merasakan kehilangan diskriminasi, intimidasi, dan kehilangan kepercayaan diri dalam interaksi sosial dan ini berpengaruh pada kesehatan mental dan kualitas hidup korban seperti gangguan tidur, motivasi belajar, menurun, dan isolasi sosial. Selain itu, korban sering mengalami tekanan emosional yang mengganggu hubungan sosial dengan dan kesejahteraan psikologisnya. Gangguan keamanan dan keterlibatan masyarakat, penyebaran tindak ilegal yang mengandung secara konvensi dan konvensional dapat memicu konflik sosial dan perpecahan antar masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan kemasan dan ketidakstabilan keamanan di tingkat lokal maupun nasional. Pentingnya perusahaan atau kekerasan dapat merusak harmoni sosial dan mengganggu ketertiban umum sehingga negara harus mengambil langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerugian ekonomi dan reputasi negara, konten ilegal juga berdampak pada kerugian ekonomi setelah ketika hoax untuk mendapat kerusakan perusahaan visual terhadap banyak pelayanan dan institusi pemerintah. Selain itu, penyebaran konten ilegal dapat menurunkan citra dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional yang berdasarkan investasi dan hubungan diplomatik. Pemerintah harus melakukan sumber daya besar penanggulangan dan mitigasi dan konten ilegal juga menjadi negara. Penanggulangan konten ilegal seperti penanggulangan daerah tadi, pemantauan pemblokiran situs dari Kominfo, kerjasama dengan platform digital, dan laporan masyarakat melalui kanal resmi. Penanggulangan konten ilegal di Indonesia mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat. Strategi ini didukung oleh regulasi yang ketat dan teknologi modern untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi seluruh dunia. Pencegahan konten ilegal, yaitu edukasi literasi digital pada masyarakat tentang pemahaman cara mengenali konten ilegal dari dan berbagai berbahaya berbahaya. Penguatan sistem keamanan cyber di instansi perusahaan, institusi pemerintah, dan perusahaan memiliki keamanan sistem keamanan cyber untuk mencegah penyebaran konten ilegal melalui pemerintah, meningkatkan kesadaran akan bahaya menyebarkan konten ilegal, yaitu masyarakat, kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari penyebaran konten ilegal perlu ditingkatkan. Selanjutnya, dalam budaya verifikasi informasi dan berdasarkan kita melakukan verifikasi fakta sebelum membagikan informasi di media sosial. Kesimpulan, pencegahan konten ilegal harus dilakukan secara terpadu melalui edukasi literasi digital yang kuat, budaya verifikasi informasi pemanfaatan teknologi canggih, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaporan undang-undang khususnya undang-undang menciptakan ruang digital Indonesia yang sehat dan produktif. Studi kasus terbaru 2025 yaitu 2.500 mantan asusil anak disebar pemuda dari 3 tahun dari sistem server pemerintah Jatim. Sumbernya dari TV News, Metro TV, dan lain-lain.
Kronologinya, pada tahun 2005, tim Shepherd Polda Timur berhasil mengungkapkan menangkap seorang pemuda berusia 23 tahun yang diduga sebagai pelaku, yaitu berinisial SP, dalam menjalani si jual beli foto dan video pornografi sejak dari 2003 menggunakan akun Instagram orang tua nakal komunitas untuk mempromosikan berbayar di Telegram dan aplikasi Potato Chat. Mengelola 15 channel Telegram dan satu aplikasi Potato Chat berisi 2.500 video pornografi ini dari berbagai negara dan negara dengan lebih dari 1.100 member. Mendapat keuntungan sekitar 240 juta selama 2 tahun menjalankan bisnis ini. Penanganan kasusnya itu penangkapan dan penahanan. Kedua pelaku ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim setelah laporan dan penyelidikan intensif. Barang bukti berupa handphone atau media sosial dan rekening bank diamankan. Penegak hukum dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta pasal 29 serta pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang berarti ancaman hukuman maksimal 12 tahun 12 tahun penjara dan denda maksimal 250 juta 3 miliar rupiah. Pemblokiran dan penghapusan konten, Kominfo bersama Melakukan Pemblokiran Stabil terhadap akun dan akun dan konten yang terlibat dengan penyebaran tersebut untuk memutus peredaran konten ilegal. Definisi dengan undang-undang ITE, penanganan khususnya mengacu pada konten undang-undang ITE yang mengatur larangan distribusi konten pornografi khususnya melibatkan anak dari bawah umur serta memberikan sanksi tegas bagi Hakim, hal ini menunjukkan peran undang-undang itu sebagai payung hukum dalam memberantas kejahatan cyber yang mudah dilakukan dan masyarakat. Kasus ini menggambarkan bahwa kasusnya ancaman konten ilegal di Indonesia dan tentunya sinergi antara peningkatan hukum digital dan masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahannya. Kesimpulannya, pentingnya kolaborasi semua pihak memerangi konten ilegal tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia hukum digital, media, serta masyarakat luas. Contoh kolaborasi seperti ini dilakukan Ausi, dan Badan Perfilman Indonesia menyebutkan bahwa senantiasa untuk memperkuat upaya pemberantasan konten ilegal dan pembajakan digital demi menciptakan ekosistem digital yang sehat. Berkelanjutan. Selain itu, kerjasama internasional dengan penanganan warnanya masing dalam proses kejahatan secara yang bersifat lintas negara. Peran aktif masyarakat dan penegak hukum berbasis undang-undang itu, masyarakat memiliki strategi mencegah dan melakukan langkah ilegal melakukan isu sehingga proses penindakan berjalan efektif penegak hukum yang tegas berdasarkan undang-undang inovasi dan berhasil tinggi. Elektronik ya memberikan dasar hukum kuat. Ini jalan penyebaran konten juga di lingkungan masyarakat dan penegak hukum dan konsisten akan memberikan efek jerah dan menekankan penyebaran konten berbahaya di luar digital Indonesia. Penanggulangan konten ilegal, analisis undang-undang ITE, pelaporan masyarakat melalui kanal resmi, kerjasama dengan platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya untuk proses penghapusan konten ilegal. Platform digital wajib menyediakan mekanisme moderasi konten yang efektif menanggapi laporan pengguna ya secara tepat sesuai UU ITE dan peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020. Melakukan hukum yang tegas, pemblokiran akses Kominfo oleh Kominfo. Kesimpulannya, penanggulangan konten ilegal di Indonesia mengedepankan kombinasi
penegakan hukum yang tegas, pengawasan dan pemblokiran oleh pemerintah, peran aktif masyarakat dalam pelaporan serta kolaborasi dengan digital, pengembangan ethical, menjadi payung antara yang mengatur kewajiban dan sanksi bagi pelaku maupun pelanggar platform digital guna menciptakan ruang digital aman yang tertutup. Kaitannya dari Undang-Undang ITE yang menjadi payung utama hukum utama yaitu seperti yang tercantum di sini dan, dan sanksi pidana yang memberikan efek jera yaitu 6 sampai 10 tahun hingga denda ratusan juta. Kewenangan pemerintah dalam menghapus pemblokir dalam pemblokiran penghapus konten serta pelindungan data dan penegakan hukum cyber selain konten ilegal. Secara keseluruhan, Undang UU menjadi instrumen hukum yang komprehensif untuk mengatur aktivitas digital di Indonesia, memberikan dasar umum bagi penegak hukum terhadap konten ilegal, serta mengatur mekanisme pencegahan melalui pemblokiran dan pengawasan konten dengan menjaga ketertiban dan keamanan digital. Penanggulangan dan pencegahan konten ilegal di dunia digital merupakan tantangan besar yang membutuhkan sinergi komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, platform digital, serta masyarakat harus bekerja secara aktif untuk menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Sehingga keberhasilan dalam mengatasi konten yang ilegal bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dengan kolaborasi yang solid dan komitmen bersama menjaga integritas ruang digital Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.